Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selanjutnya akan mempelajari bab 2, yaitu fungsi. Beberapa subbab yang akan kita pelajari diantaranya definisi fungsi, domain fungsi, dan ring fungsi, menggambar grafik baik fungsi linear maupun fungsi kuadrat. Selanjutnya ada fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke, kita mulai dari definisi fungsi. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu didefinisikan sebagai relasi sedemikian sehingga bersyarat, ya, ada dua syaratnya. Yang pertama, setiap elemen A harus dipetakan dengan, ini syarat kedua, tepat satu elemen di dalam B, ya. Jadi himpunan A ini kalau saya contohkan, dia adalah himpunan wanita dan B adalah himpunan pria, dan fungsinya itu adalah istri dari, gitu ya. Jadi misalkan A merupakan istri dari B, sehingga A bukan merupakan istri dari B1 dan B2. Intinya yang mau saya maksudkan adalah dengan tepat satu, ya, tepat satu. Ini adalah contohnya. Jadi A tidak bisa dipetakan ke satu, kemudian dipetakan lagi kedua, tidak bisa disebut fungsi. Kalau A sudah dipetakan ke satu, ya sudah, gitu ya. Tetapi boleh seperti ini, A dipetakan ke satu, kemudian I dipetakan ke satu, boleh ya. Misalkan A adalah istri dari satu, I adalah istri dari satu, boleh begitu ya. Kemudian ada definisi domain, kodomain, dan ring. Domain adalah disebut juga daerah asal. Jika F adalah fungsi dari A ke B, nah dituliskan seperti ini ya. Ini adalah contohnya. Domainnya berarti dia adalah A. Himpunan A disebut domain dan B disebut kodomain. Kemudian yang disebut ring mana, begitu ya. Ring atau jelajah adalah hasil pemetakan dari himpunan A. Misalkan di sini ada satu. Nah, satu ini misalkan tidak mempunyai bayangan di A, maka daerah hasilnya berarti B daerah ringnya maksud saya adalah B tanpa satu, begitu ya. Selanjutnya contoh, carilah domain dan ring dari fungsi berikut. Nah, untuk menentukan domain itu yang perlu kita perhatikan adalah di mana, daerah mana fungsi tersebut terdefinisi. Perlu dicatat ya, ada dua syarat bila mana fungsi tersebut terdefinisi, yaitu ketika fungsi tersebut di dalam akar, maka fungsi yang di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Artinya dia tidak negatif agar diperoleh hasilnya. Kan kalau akar negatif itu tidak ada hasilnya kan ya. Makanya kalau suatu fungsi itu di dalam akar, maka kita harus membatasi daerah domainnya, yaitu lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, ketika fungsi tersebut berbentuk pecahan, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, dengan demikian akan
kita peroleh suatu fungsi dengan menghindari 1/0 ya. Kalau seperti contoh ini, berarti fungsi tersebut akan terdefinisi jika penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian kita tentukan kalau penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0, berarti X-nya tidak boleh sama dengan berapa ya. Nah, menggunakan pindah ruas biasa ini ya, 4X sama dengan min 3 begitu ya. X tidak sama dengan min 3/4 begitu. Sehingga domainnya adalah semua bilangan real kecuali min 3/4. Ini ditulisnya seperti ini. Semua bilangan real kecuali min 3/4. Selanjutnya untuk mencari ring. Nah, sudah kita tentukan bahwa domainnya tadi penyebutnya tidak boleh 0, sehingga kita tidak akan menemui 1/0 ya. Sehingga hasil dari fungsi ini untuk setiap X juga tidak mungkin 0. Oleh karena itu dapat dituliskan ringnya adalah seluruh bilangan real kecuali 0 begitu ya. Kemudian grafik dari fungsi. Ada fungsi linier. Ya, bentuknya seperti itu. Fungsi linier adalah pangkat tertinggi X-nya sama dengan 1. Nah, grafiknya berbentuk persamaan garis lurus yang melewati suatu titik. Di sini disebutkan 0, C. Contohnya, ada persamaan Y sama dengan X plus 3. Gambarnya adalah, nah begini, berupa garis lurus. Untuk memperoleh suatu persamaan linier, fungsi linier, ya, Y sama dengan MX plus C itu biasanya diperoleh dari beberapa kriteria. Ketika diketahui dia melewati 0,0, C dan bergradien M, maka rumus untuk menentukan fungsinya adalah Y sama dengan MX plus C. Ya, tinggal diinputkan M-nya berapa, C-nya berapa. Kemudian ketika diketahui persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1 dan bergradien M, maka untuk menentukan fungsinya digunakan rumus tersebut ya. Diinputkan Y1, M-nya dan X1-nya, kemudian disederhanakan. Nah, kriteria ketiga untuk menentukan persamaan garis lurus, jika melalui titik X1 dan Y1 dan X2 dan D2, maka kita akan menggunakan rumus seperti yang di slide itu. Tinggal diinputkan Y1, Y2, X1 dan X2. Cara menggambar grafik fungsi linier, pertama kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X. Artinya, ketika suatu grafik memotong sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Koordinatnya adalah X, 0. Selanjutnya, kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Artinya, nilai X-nya sama dengan 0. Koordinat yang akan kita peroleh adalah 0, Y, begitu ya. Contohnya yang tadi, ketika kita mempunyai fungsi linear Y sama dengan X plus 3, nah, titik potong terhadap sumbu X yaitu Y0. Ketika Y0 berarti 0 sama dengan X plus 3, sehingga X-nya adalah min 3 begitu ya. Berarti koordinatnya adalah min 3,0 ada di sini.
Untuk titik potong terhadap sumbu Y, nilai X-nya sama dengan 0. Sehingga kita inputkan di sini X-nya 0, Y-nya sama dengan 3. Koordinatnya adalah 0,3 di sini. Kemudian kita tarik garis, gitu ya, yang melewati kedua titik tersebut. Selanjutnya adalah grafik fungsi kuadrat. Kalau tadi grafik fungsi linier itu berbentuk garis lurus, maka grafik fungsi kuadrat ini berbentuk parabola. Nah, persamaan umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta, begitu ya. Nah, kita tentukan dulu diskriminannya, di mana diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Ada 3 kriteria ya. Ketika A-nya positif, maka parabola menghadap ke atas. Ketika A-nya negatif, maka parabola menghadap ke bawah. Untuk parabola yang menghadap ke atas, jika nilai D-nya ini positif, maka dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Jika D-nya ini bernilai 0, maka dia akan memotong sumbu X di 1 titik. Jika D-nya kurang dari 0, maka dia tidak memotong sumbu X. Kemudian yang kita tentukan selanjutnya adalah titik puncak parabola. Titik puncak dapat kita peroleh dengan rumus min B per 2A dan min D per 4A. Min B per 2A untuk X-nya dan min D per 4A untuk Y-nya. Di mana min B per 2A ini disebut sebagai sumbu simetri. Sumbu simetri ini akan membagi parabola tersebut menjadi 2 sama besar. Contoh, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus X plus 1 ya. Berarti ini intinya A-nya adalah 1, B-nya adalah 1 juga, C-nya juga merupakan 1. A-nya positif, berarti dia menghadap ke atas ya parabolanya. Kemudian kita periksa diskriminannya. Berarti 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 1. Hasilnya adalah min 3. Berarti dia kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 sesuai sifat yang tadi, maka dia tidak memotong sumbu X, gitu ya. Kemudian kita tentukan titik potong dengan sumbu koordinat. Kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Karena tadi sudah ditentukan dari diskriminannya, dia tidak akan memotong sumbu X, maka tidak perlu dicari titik potong terhadap sumbu X. Nah, ketika kalian menemui soal yang D-nya sama dengan 0 atau lebih besar dari 0, maka perlu ditentukan titik potong terhadap sumbu X ya. Untuk masalah kita ini tidak memotong sumbu X, sehingga yang kita tentukan langsung titik potong terhadap sumbu Y, begitu ya. Titik potong terhadap sumbu Y artinya X-nya sama dengan 0. Ya, X-nya sama dengan 0 diinputkan ke sini sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 1. Koordinatnya adalah 0,1. Nah, digambar dulu kartesiusnya. Kemudian kita gambar ini ada 0,1 ya, berarti di sini. Kemudian kita gambar titik puncaknya. Ini titik puncaknya, ada di sini. Nah, baru kita gambar grafiknya seperti ini. Intinya dia melalui 2 titik tersebut. Kemudian fungsi komposisi. Syarat agar 2 fungsi bisa dikomposisikan adalah, nah ini ya, RF itu daerah hasilnya, daerah hasil fungsi pertama itu harus beririsan dengan daerah asal fungsi kedua, begitu ya. Atau di sini dituliskan irisan dari daerah hasil fungsi pertama
dengan domain fungsi kedua itu tidak sama dengan himpunan kosong. Berarti ada intinya ya. Nah, ini ada beberapa definisi domain dan ring. Nanti bisa digunakan untuk menentukan domain dan ring dari fungsi komposisi. Ada dua sifat fungsi komposisi di sini yang akan kita pelajari. Yang pertama, kalau ada F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Itu adalah dua fungsi yang berbeda. Yang kedua, nah apabila kita mempunyai tiga fungsi yang akan kita komposisikan, maka dapat kita pilih mana saja. Misalkan urutannya F bundaran G dulu kita komposisikan, baru kita komposisikan dengan H, atau G bundaran H dulu kita komposisikan, baru kita komposisikan dengan F. Itu sama saja. Contohnya diketahui Fx sama dengan akar X dan Gx sama dengan 1 min X kuadrat. Kita disuruh menentukan F bundaran G dan G bundaran F, juga domain dan ring dari fungsi-fungsi tersebut. Kita tentukan dulu domain dan ring masing-masing fungsi. Untuk Fx ya, domainnya dia akan terdefinisi ketika X-nya ini tidak negatif. Maka di sini dituliskan X-nya domainnya yaitu 0 sampai tak hingga. Untuk yang fungsi Gx, dia akan terdefinisi untuk setiap bilangan real. Soalnya dia tidak berbentuk pecahan maupun tidak berbentuk akar, sehingga domainnya adalah bilangan real semuanya. Untuk daerah ringnya, kalau fungsi Fx pasti dia nilainya positif, tidak negatif ya. Positif atau 0 karena hasil dari akar. Makanya di sini dituliskan 0 sampai tak hingga. Untuk Gx ya, karena dia berbentuk 1 dikurangi X kuadrat, di mana X kuadrat ini positif gitu ya, pasti nanti hasilnya X kuadrat ini kan selalu positif. Kalau 1 dikurangi suatu bilangan positif, maka dia bentuknya akan seperti ini ya, dari min tak hingga sampai 1. Dia hasilnya adalah selalu kurang dari sama dengan 1 ini, fungsi ini. Nah, setelah kita ketahui, baru kita tentukan fungsi komposisinya dan domainnya. Nah, karena irisannya tidak kosong, maka fungsi tersebut terdefinisi ya. Ini ditentukan fungsinya. G bundaran Fx. Nah, berarti sekarang yang menjadi X adalah akar X. Ini dari 1 min X kuadrat, karena yang menjadi X akar X kuadrat sama dengan X. Jadi G bundaran F-nya adalah 1 min X. Domain G bundaran F. Nah, ini rumusnya yang tadi, rumus domainnya. Tinggal diinputkan Fx-nya berapa, Df-nya berapa, Dg-nya berapa, begitu. Kemudian kita lakukan penyederhanaan menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan ya. Diperolehlah domainnya maupun ringnya. Gitu ya. Untuk F bundaran G-nya sama caranya seperti kita menyelesaikan G bundaran F-nya. Tentukan dulu fungsinya. Kalau irisannya tidak 0, maka dia terdefinisi. Berarti bisa ditentukan F bundaran G-nya. Domainnya sesuai dengan rumus gitu ya. Diinputkan dan disederhanakan menggunakan pertidaksamaan pada bab sebelumnya sehingga diperoleh domain dan ringnya.
Subbab terakhir yang akan kita bahas adalah fungsi inverse. Fungsi inverse atau disebut juga fungsi balikan adalah ketika kita mempunyai fungsi f dari A ke B, maka inversenya adalah fungsi f pangkat min 1 ya, itu dari B ke A. Fungsi inverse ada atau terdefinisi jika dan hanya jika f bersifat satu-satu dan pada. Sifat satu-satu dan pada ini selanjutnya akan kita bahas pada bahasan yang akan datang. Namun yang perlu diketahui adalah satu-satu dan pada itu intinya adalah satu elemen di himpunan domain ini dipetakan ke satu elemen himpunan B sehingga himpunan B-nya ini habis ya, daerah hasil sama dengan ring begitu ya, satu-satu dan pada ini, dan tidak ada elemen yang memiliki prapeta sama, memiliki peta sama. Misalkan X dipetakan ke 1, maka X elemen A dipetakan ke 1, maka tidak ada elemen A lagi yang dipetakan ke 1. Ya, masing-masing mempunyai bayangan sendiri-sendiri gitu ya. Masing-masing intinya adalah masing-masing mempunyai pasangan sendiri-sendiri, dan himpunan A punya pasangan semua, himpunan B juga punya pasangan semua. Intinya itu satu-satu dan pada. Cara menentukan fungsi inverse, pertama misalkan diberikan fungsi 2x min 4. Nah, fx sebagai y ya, y sama dengan 2x min 4. Kemudian kita tentukan, ubah fungsi tersebut ke dalam y, ke dalam x ya, ini bukan ke dalam y, ke dalam x kita ubah menjadi x sama dengan, sehingga ini y ditambah 4 sama dengan 2x begitu ya. Y tambah 4 sama dengan 2x, sehingga x adalah y tambah 4 dibagi 2 begitu. Kemudian ganti y dengan x, x dengan y. Ini kalau dituliskan f inverse y sama dengan y plus 4 per 2 gitu. Kalau disederhanakan y per 2 plus 2, karena 4 dibagi 2 ini 2. Nah, kalau gitu ini kan f inverse ya. Kalau f inverse x berarti bentuknya seperti ini ya, y-nya diganti dengan x. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.